Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Siti Widatul Rahmah, NIM 1921062093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, yaitu tentang manusia, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama itu manusia. Populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan tempat hidup yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Contohnya seperti perkawinan. Pasti kan di dunia ini kita diciptakan yaitu untuk berpasangan. Selanjutnya, populasi dalam manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Selanjutnya yaitu faktor peningkatan populasi, kelahiran, imigrasi, penempatan wilayah. Nah, di sini ada kelahiran. Kelahiran adalah salah satu faktor yang meningkatkan populasi. Selanjutnya yaitu imigrasi dan penempatan wilayah. Penempatan wilayah dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang mengatur reproduksi dan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu faktor penurun populasi. Yang pertama yaitu kematian, kedua imigrasi, ketiga yaitu perluasan wilayah. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri populasi. Yang pertama yaitu lingkup biologis, yang kedua lingkup statistik. Lingkup biologis. Pada lingkup biologis ini terdapat organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan. Ini juga memiliki sejarah kehidupan mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua hingga mati. Lingkup statistik. Pada lingkup ini, kepadatan besarnya suatu populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran populasi ini dipengaruhi oleh objek tertentu seperti kondisi iklim, cuaca, atau struktur objek. Selanjutnya yaitu masalah kependudukan. Pengertian masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah yang berhubungan dengan dinamika keadaan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan menimbulkan masalah, sebab kapasitas wilayah suatu negara terbatas. Apabila pertumbuhan penduduk rendah, juga akan menimbulkan masalah, sebab penduduk di negara tersebut lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya yaitu bentuk masalah kependudukan. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, yang kedua yaitu jumlah penduduk yang besar, yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang keempat yaitu kualitas penduduk rendah, yang kelima yaitu tingginya tingkat ketergantungan, yang keenam yaitu kepadatan penduduk. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, solusi masalah kependudukan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu yang pertama yaitu jumlah kependudukan dan pertumbuhannya diatasi dengan program keluarga berencana atau bisa disebut dengan KB. Yang kedua yaitu persebaran dalam kepadatan penduduk diatasi dengan seperti program transmigrasi dan pembangunan lebih efektif di kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga yaitu tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan seperti pembangunan fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, dan rumah sakit umum atau RSUD, dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Yang keempat yaitu tingkat kependudukan yang rendah diatasi dengan seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang telah lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia, menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen. Selanjutnya yang kelima yaitu lembaga pendidikan milik pemerintah. Lembaga pendidikan pemerintah, penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja, dan mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan yang rendah. Selanjutnya yaitu yang keempat, peran positif teknologi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu bidang industri. Diperluasnya
lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Yang kedua yaitu perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Yang ketiga yaitu perkembangan tanaman sebagai bahan baku industri. Yang keempat yaitu diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang kelima yaitu peningkatan industri ekspor migas dan non migas. Yang keenam yaitu memperoleh devisa dan industri pariwisata. Selanjutnya yaitu bidang pertanian. Yang pertama yaitu bertambahnya varietas baru dan unggul. Yang kedua yaitu peningkatan hasil produksi pertanian. Yang ketiga yaitu dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Yang keempat itu dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Yang kelima yaitu pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Selanjutnya yaitu peran negatif teknologi terhadap lingkungan. Bidang lingkungan alam. Yang pertama yaitu lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan semakin sempit karena dibangun banyak perumahan. Yang kedua yaitu rusaknya lingkungan alam. Karena dibangunnya industri atau pabrik, terjadinya banjir dan erosi karena penebangan hutan tidak terkendali. Yang keempat yaitu untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, manusia mengeksploitasi alam. Yang kelima yaitu pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Selanjutnya yang keenam yaitu penyemprotan pestisida berimbas makhluk hidup yang lain. Yang ketujuh yaitu terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2 dan CO. Yang kedelapan yaitu terjadinya pencemaran air dari buangan limbah industri. Yang kesembilan yaitu terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil, dan kendaraan bermotor. Yang ke-10 yaitu terjadinya pencemaran tanah, bau, dan sampah-sampah industri dari rumah tangga. Selanjutnya yaitu tentang teknologi. Yang pertama yaitu pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Akar kata teknologi adalah tesne, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek, kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode, dan seni. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Selanjutnya yaitu dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Dampak positifnya adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya di saat kita ingin menanam pohon, tentu saja kita akan menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut. Teknologi mesin untuk menggali tanah. Selanjutnya itu teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dampak positif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan akibat penggunaan teknologi secara berlebihan, misalnya untuk membuat sebuah kota atau perumahan yang terdapat banyak alat-alat teknologi di dalamnya seperti komputer, TV, lemari es, dan sebagainya. Kita harus membuka lahan baru. Untuk membuka lahan baru, kita juga harus menggunakan teknologi pula, seperti teknologi pada
bulldozer atau gergaji mesin untuk mempermudah kita untuk membuka lahan baru. Selanjutnya yaitu tentang lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam, tanah, air, mineral, energi surya, flora, dan fauna. Termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana penggunaan lingkungan fisik tersebut. Yang kedua yaitu isu global lingkungan. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global, serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Yang ketiga yaitu solusi terhadap isu global lingkungan. Guna transportasi umum dan sepeda. Kedua yaitu minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang ketiga yaitu mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Selanjutnya yaitu hemat air, reduce, recycle, menjadi vegetarian, menanam pohon atau reboisasi. Selanjutnya itu kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang etika lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti norma, nilai kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dari segi etimologis atau asal kata istilah etika berasal dari bahasa Latin yakni ethicus, artinya kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai kebiasaan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip etika lingkungan. Yang pertama yaitu sikap hormat kepada alam, sikap tanggung jawab, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian kepada alam, tidak merugikan, hidup sederhana dan selaras dengan alam, keadilan, demokrasi, integritas. Baik, selanjutnya di sini ada soal HOTS. Bisa dilihat di belakang saya. Selanjutnya ini ada referensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.